Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo wajahnya itu terlihat sangat pucat, murung setelah keluar dari ruang sidang menghadiri pra-peradilannya yang keempat. Dan tidak hanya Roy Suryo, Tifa pun demikian. Ketika dia selesai pra-peradilan dan konferensi pers, wajahnya itu, suaranya itu seperti orang mau menangis. Loh, kenapa ini? Apakah mereka berdua sudah mencium bau-bau kekalahan pra-peradilan dan akan masuk ke sidang perkara pokok? Bahkan Tifa masih saja protes dan masih saja menganggap dirinya bukan lagi tersangka. Waduh. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa bagaimana Ibu Irma Suryani menguliti habis-habisan Denny Indrayana yang mengganggu kursi wakil presiden. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum. Karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan simpulan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Iya. Kok mukanya sudah muka-muka ketakutan? Kok mukanya sudah muka-muka nangis gitu? Ada apa ini? Padahal kemarin sangat sumringah, senyum lebar. Saya bukan lagi tersangka, saya bukan lagi terdakwa. Padahal kuasa hukum dia sendiri yang bernama Aziz Yanuar mengatakan bahwa ya dakwaannya batal demi hukum. Dia tidak terdakwa lagi, tapi status tersangkanya masih. Aduh. Kan belum bebas sepenuhnya, Tifa. Belum bebas sepenuhnya. Baru eksepsi yang diterima. Perkaranya belum gugur. Aduh, Tifa. Ini dia dikasih masukan sama kuasa hukumnya gimana ya? Ya walaupun saya bukan pakar hukum ya, saya bukan orang hukum, tapi saya mendengarkan informasi ataupun pendapat dari pakar-pakar hukum. Kalau kasusnya belum berhenti, belum gugur sepenuhnya. Aduh, pede banget. Terus dia bilang, kalau hakim tidak mengabulkan apa permintaan kami, berarti saya tersandra dong. Loh, kok maksa sekali mau dikabulkan? Aduh. Sebenarnya perkara yang berbeda-beda. Pertama soal penggeledahan, penangkapan, penahanan. Kusut yang sekali. kedua khusus pasal 32 ya, ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ketiga khusus ganti rugi. Nah, yang keempat ini khusus tentang pencekalan. Kok kemudian begitu, tidak Roy? diberitahukannya pemberitahuan SPDP dan juga soal penggunaan rezim KUHP yang berbeda. Bentar, itu yang kacamata di belakang itu siapa tuh? Keren sekali kayaknya gayanya ya. Aduh, Roy, semangat dong, Roy. Nggak biasanya dia murung begini, kusut begini. Ada apa ini? Apakah pra-peradilan yang pertama doang yang dikabulkan? Setelahnya tuh sampai pra-peradilan 100 nggak ada yang diterima, Roy. Aduh, ternyata pra-peradilan pertama hanya untuk penggembira doang, Roy ya. Setelahnya ditolak semua. Aduh. Dalam penersangkaan yang dalam putusan Dr. Tifa sudah dinyatakan batal demi hukum ya, dan tidak mempertimbangkan aspek lain. Karena terjadi dualisme seperti ini memunculkan ketidakpastian hukum atau legal. Ketidakpastian hukum, dan kata si kami Repli. Kembali menegaskan ya bahwa 3 hal ini. 1. SPDP surat perintah dimulainya penyidikan tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitahukan kepada tersangka dalam hal ini Mas Roy ya, dan pemohon dalam konteks ini itu melanggar hukum, melanggar putusan MK yang sudah menafsirkan KUHP yang lama. Pasal berapa tadi? 190 ya. Sudah menafsirkan
Semangat dong Roy, semangat dong. Semangat, harus tetap bergelora, harus tetap berapi-api. Mana baju dalamnya, mana? Kita tunggu baju dalamnya dibuka gitu ya kan. Apa tulisannya? Kita pengen lihat. Apakah Anda sudah lemes? Apakah pra peradilan Anda sepenuhnya akan ditolak Roy? Kasihan sekali loh. Kasihan sekali kalau kata siapa Bung Lecumanan. Pak Jokowi sudah menang sepenuhnya dari Roy Suryo. Karena Roy Suryo takut masuk ke pokok perkara. Dia takut masuk ke sidang perkara pokoknya teman-teman. Dan dia mau ngintip alat bukti dan barang bukti di pra-peradilan. Loh, ada apa ini Roy? Jadi kalau kita bicara tentang boros, negara ini terlalu boros karena mengentertain Jokowi. Lah? Itu yang membuat negara ini boros. Bayangkan kasus sesederhana ini kemudian panjang sekali proses penyidikannya. Karena tadi back and forth maju mundurnya bukan di tersangka, karena tersangka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Back and forth-nya ya ada di penyidik dan kemudian komunikasi dengan Solo yang kita tahu beberapa kali termasuk menawarkan yang namanya restoratif justice. Jadi kalau perspektif borosnya jangan dikenakan pada kami, karena kami adalah membela hak kami. Tapi perspektif borosnya tanyakan pada pengadu yang menurut saya terlalu melodramatik. Dikatakan ijazahnya palsu, bukan ditunjukkan, tetapi kemudian main drama, merasa dihina sehina-hinanya dan lain sebagainya. Mas Roy dikatakan ijazah S3-nya palsu, tapi langsung ditunjukkan. Selesai sekarang. Ya? Selesai kok. Perkara kemudian masih ada yang mengadukan, itu soal lain. Bisa kita buktikan nantinya. Nggak selesai. Nah itu Repli. Kau tahu sendiri, perkara ada yang mempersoalkan nanti, ya kita buktikan keasliannya. Seperti itu juga Pak Jokowi kalau menunjukkan ijazahnya. Pasti kalian tetap memperkarakan itu. Aduh, kau tahu, tapi kok gimana ya pola pikir orang ini ya? Kok aneh gitu. Dia sendiri yang ngatain Pak Jokowi drama, tinggal tunjukkan, selesai. Terus dia juga yang menjawab. Seperti Roy Suryo, S3-nya dianggap bermasalah, ditunjukkan, tapi tidak selesai. Tidak selesai kan, kau sendiri yang mengakui tidak selesai. Aduh, ini kau dipakai. Inilah ya orang yang belum profesor, tapi selalu dipanggil profesor. Kayak gitu model-modelannya. Dan tadi dibilang, negara ini boros mengurusi Pak Jokowi. Ya kalian yang boros, ngapain ngurusin hidup Pak Jokowi? Kalian yang boros. Kok Pak Jokowi sih? Aneh-aneh aja manusia ini. Saya tuh gak ngerti ya pola pikir orang-orang ini seperti apa teman-teman. Saya tuh bingung ya. Apa sih yang kalian cari? Ditunjukkan pun gak selesai perkaranya Repli. Kalian lihat pun di gelar perkara khusus kan gak selesai juga. Tetap kalian perkarakan. Tetap kalian punya narasi-narasi yang mengatakan ini palsu, itu palsu. Kan sama aja. Jadi percuma ditunjukkan pun kalian juga tidak punya kompetensi untuk mengatakan itu asli atau palsu. Emang kalian siapa? Emang kalian siapa? Hei, kau itu bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada sama sekali kompetensi kalian, entah itu melalui digital forensik atau analog forensik, apalagi lab krim, kalian nggak punya. Jadi udahlah, jangan banyak cakap, masuk sidang perkara pokok biar perkaranya selesai. Jangan pra peradilan, jangan mencela-mencela gitu Repli. Aduh, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, saya ingin men-spill ya satu video seseorang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kapasitas untuk bicara dan meminta memerintah, seolah-olah meminta tapi memerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Pak Denny Indrayana ini, saya tidak tahu, saya tahu dari netizen, ya, berita terkait dengan kasus payment gateway yang menimpa yang bersangkutan pada periode pemerintahan Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi
ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya. Pada saat itu, yang bersangkutan posisinya sudah sebagai terdakwa. Tetapi sebagaimana kita tahu, kemudian kasusnya menghilang, orangnya pun ikut menghilang. Sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, tiba-tiba beberapa hari ini, beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ya, seolah-olah dia merasa dekat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran. Bahkan memberitahu Pak Prabowo Subianto, ya, syarat-syarat memakzulkan, gitu. Ini orang ini nggak paham sejarah, ya, nggak paham dengan regulasi, tiba-tiba, ya, muncul ke publik dengan tuduhan-tuduhan, ya, seolah-olah Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan karena korupsi dan lain sebagainya, tapi dia bicara tidak by data, tidak bawa bukti, tidak bawa data. Sementara kasus Payment Gateway sudah punya bukti dan data, bahkan sudah ditersangkakan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Paman Usman atau MK. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya ingin sampaikan begini, syarat umur calon presiden dan wakil presiden pada periode 2004, 2009, 2014 adalah 35 tahun yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya, untuk periode 2024, di mana ada seorang anak bangsa melakukan JR kepada MK, dan kemudian MK memutuskan kembali merujuk pada 3 periode Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia 35 tahun, kemudian dikabulkan oleh MK. So what? 5 hakim MK memutuskan sah. Hanya 2 yang standing opinion. Artinya sah 5 lawan 2. Itu kan prosedur. Anda lihat, Denny, apa yang dilakukan Gibran di video ini. Coba lihat, apa salahnya yang Gibran lakukan? Dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Dia turun ke bawah, dia belusukan, sementara Pak Prabowo melaksanakan fungsi dan tugasnya ke luar negeri, kemudian memberikan tugas kepada wakilnya untuk turun ke bawah. Ini kan satu kesatuan antara presiden dan wakil presiden yang bekerja sama dengan baik. Menurut saya, menurut banyak netizen yang berkomentar di media, apa yang terjadi di balik pernyataan-pernyataan Anda itu? Siapa yang sebenarnya Anda ingin dudukkan menggantikan Gibran? Kan kita tahu Anda berasal dari partai mana. Ya kan? Pasti tudingan itu akan memperburuk image partai tersebut di mata masyarakat. Anda salah. Anda tidak boleh melakukan itu karena partai itu harusnya Anda lindungi. Partai itu mungkin tidak melakukan itu. Tetapi Anda memposisikan partai itu sebagai bagian dari yang dicurigai oleh masyarakat. Kasihan partai tersebut, ya. Saya tidak ingin menyampaikan partai apa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan netizen terhadap apa yang Anda lakukan hari ini. Coba kita lihat video-video di bawah ini. Terkait apa fungsi dan tugas yang sudah dilakukan seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang belusukan. Lihat videonya. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sudah on the track, ya. Jadi Denny Indrayana, coba Anda lihat, ya, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, jangan cuma dengan mulut, ya, untuk bisa melakukan penilaian terhadap kinerja Gibran Rakabuming Raka. Coba lihat
Apa sambutan masyarakat terhadap beliau? Artinya sebagai wakil presiden, beliau dicintai oleh rakyat. Prabowo dan Gibran ini kan dipilih oleh rakyat. Lihat aja videonya. Kalau ingin memakzulkan Gibran, tuntut MK. Anda tuntut Pak Presiden Prabowo yang minta Gibran sebagai wakilnya, yang pasti Pak Prabowo tahu kemampuan Gibran, posisi Gibran, yang kemudian bisa mendampingi beliau. Anda tuntut juga partai koalisi yang mendukung Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Tentu partai koalisi dan Pak Prabowo sendiri tahu dan yakin bahwa keputusan MK yang final dan mengikat itu sah secara konstitusi. Karena ada ya rujukannya di 2004, 2009, dan 2014. Jadi bukan ujuk-ujuk nih ya kemudian MK mengabulkan JR itu. Karena kami semua yakin kalau Gibran berhasil dimakzulkan, maka tidak lebih dari 3 bulan kami yakin kalian juga akan merongrong Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak a priori ketika orang mengkritisi pemerintah. Saya pribadi pun ingin bersama-sama dengan yang lain, kawan-kawan aktivis, ya, untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah terkait program-program yang tidak bermaslahat. Kita support kalau pemerintah bagus. Kita support kalau pemerintah mensejahterakan rakyat. Tapi jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah-fitnah, ya, dengan adu domba. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Jangan teriak-teriak. Pak Prabowo, makzulkan Gibran. Ente sendiri siapa? Ini, Denny. Anda kan seorang tersangka. Sampai hari ini banyak loh di media sosial netizen yang minta dibuka kembali kasus Anda itu. Pak Prabowo yang meminta Gibran sebagai wakilnya. Meminta kepada Pak Jokowi, meminta kepada Gibran Rakabuming Raka sampai 5 kali sebagaimana video yang disampaikan oleh Pak Supidasku. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang benar 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi Anda harus berkaca. Masyarakat jangan sampai teradu domba, jangan terbelah, ya, jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah, dengan kepentingan politik praktis hanya untuk mendudukkan orang yang mereka inginkan, ya, menjadi presiden dan wakil presiden, atau mendudukkan orang yang akan menggantikan Gibran kalau bisa dilakukan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cerdaslah, jangan terprovokasi oleh orang yang tidak berkualitas untuk bicara soal keadilan hukum maupun ya soal administrasi negara, juga orang yang tidak pantas bicara soal kritisi terhadap masalah-masalah hukum di Indonesia, karena yang bersangkutan sendiri orang yang tidak taat dengan hukum. Salam keindonesiaan. Mari kita lihat datanya. Sejak presiden dipilih langsung pada tahun 2004, PDIP belum pernah memenangkan Pilpres tanpa Jokowi sebagai calon presidennya. Megawati maju 2004, kalah. Maju lagi 2009, kalah. Jokowi maju 2014, menang. Maju lagi 2019, menang. Tahun 2024 PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Jokowi mengambil arah politik berbeda. PDIP kalah lagi. Ini bukan urusan suka atau tidak suka kepada Jokowi. Ini fakta elektoral. Sehebat apa lagi seorang kader harus menjadi. Jadi Jokowi bukan sekadar menikmati mesin PDIP, tetapi justru melakukan electoral expansion. Ia mampu menarik pemilih jauh melampaui basis partainya. 2 kali wali kota, gubernur Jakarta, 2 kali presiden Republik Indonesia. Satu-satunya kader yang pernah membawa PDIP memenangkan Pilpres langsung. Akhir ceritanya, bukan masuk pucuk pimpinan, bukan menjadi bagian dari regenerasi, tetapi dipecat. Kalau menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden Republik Indonesia 2 periode, memenangkan partai 2 kali dalam Pilpres langsung, tetap belum membuat seorang kader mempunyai jalan menuju pucuk kepemimpinan partainya sendiri, sehebat apa lagi seorang kader harus menjadi. Atau jangan-jangan persoalannya memang bukan pada kadernya, tetapi pada apakah
pintu di atas sana benar-benar pernah terbuka. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ibu Irma tentunya salah satu anggota DPR RI yang sangat saya kagumi teman-teman. Beliau selalu memberikan pencerahan, pikiran-pikiran positif kepada masyarakat, utamanya mengenai isu-isu yang jarang dibicarakan oleh kelas elit. Karena kan kalau ijazah Pak Jokowi ini hanya dibicarakan di kelas-kelas ya warung kopi, di kelas-kelas media sosial, DPR maupun pemerintah itu jarang, bahkan tidak pernah membicarakan kasus ini dan tidak pernah membicarakan mengenai isu-isu yang sedang berkeliaran mengenai Pak Jokowi. Hanya Ibu Irma yang selalu memberikan pikiran-pikiran positif. Nah, kita doakan semoga Ibu Irma selalu bisa memberikan kita pencerahan teman-teman mengenai jejak rekam, bagaimana sepak terjang dari seorang Denny Indrayana yang kabur dalam tanda kutip ke Australia karena diduga kasus yang menjerat dia korupsi. Waduh. Apa kabar tuh? Apa kabar kasusnya? Sampai sekarang kok belum ada kejelasan ya? Apa sudah SP3 atau seperti apa ya? Saya nggak tahu teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.